Tiada satupun di dunia ini yang dapat menggantikan kedudukan seorang ibu. Seorang ibu seharusnya disayang, dijaga, dan dilindungi dengan sepenuh hati. Inilah salah satu kisah tentang perbuatan yang tidak masuk akal tapi nyata yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ibunya. It's Jejelisius Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara Kanada. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Ryan Grantham adalah seorang artis Kanada yang berusia 24 tahun, yang lahir dan tinggal di kota yang indah di Squamish, British Columbia, Kanada, bersama dengan kedua orang tuanya. Sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai, setelah kelahiran anak kedua mereka yang diberi nama Lisa Grantham. Debut pertama Ryan di industri perfilman dimulai sejak dia masih berusia 9 tahun, di mana dia berperan dalam film The Secret of the Nutcracker yang dirilis pada tanggal 23 Desember 2007. Setelah film pertamanya tayang, karir Ryan di industri film semakin meningkat. Dia berhasil mendapatkan banyak peran dalam film yang lumayan sukses, antara lain Diary of a Wimpy Kid, Becoming Redwood, The Carpenter's Miracle, The Imaginarium of Dr. Parnassus, dan lainnya. Dia juga menjadi bintang tamu dalam beberapa serial TV ternama, seperti Supernatural, iZombie, dan berperan sebagai Jeffrey Augustine dalam serial TV yang berjudul Riverdale di tahun 2019. Dia mendapatkan plot twist besar dalam film Riverdale season keempat, di mana karakter yang diperankannya mengaku telah tidak sengaja menabrak lari Fred Andrews yang diperankan oleh Luke Perry. Di dalam cerita, Fred merupakan ayah dari pemeran utama Archie Andrews. Sebagai akibat dari plot twist yang diperankannya, serial remaja Riverdale mendapatkan banyak ulasan yang bertentangan. Banyak yang tidak menyukai alur ceritanya, sehingga hal tersebut berpengaruh juga kepada Ryan sebagai pemerannya. Dia menjadi bahan candaan dan kritikan, baik dari orang-orang yang tidak menyukainya dan juga para penggemarnya. Setelah perannya dalam Riverdale selesai, dia mendapatkan peran yang terakhir dalam serial drama Undercover Cheerleader, di mana dia mendapatkan beragam ulasan negatif, serta mendapatkan rating yang rendah. Pada akhir tahun 2019, dikarenakan pandemi yang melanda hampir seluruh bagian dunia, menyebabkan krisis internasional di sebagian besar negara, termasuk juga di Kanada. Dikarenakan kebijakan lockdown yang dilakukan oleh sebagian besar negara, sehingga mengharuskan semua orang harus melakukan isolasi dan hanya bekerja dari rumah saja. Akibatnya seluruh industri perfilman di Kanada juga menghentikan semua produksi filmnya pada awal bulan Maret 2020. Hal tersebut membuat Ryan mengalami stres dan depresi kronis yang semakin hari semakin bertambah parah, sehingga membuat kesehatan mentalnya semakin memburuk. Dia sempat berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya karena kegagalan yang dialaminya, serta berfantasi tentang melakukan tindakan kekerasan, dan bahkan mulai sering mengkonsumsi obat terlarang. Selain berakting di depan kamera, Ryan adalah seorang yang pandai dalam menggunakan senpi, di mana dia pernah berlatih dan bahkan menjadi anggota klub senpi juga. Menjelang akhir Maret, kelakuan Ryan kian bertambah parah. Dia mulai merekam dirinya dengan kamera GoPro-nya dan melakukan hal yang tidak biasanya dilakukan oleh orang lain pada umumnya. Ryan akan mengambil senpinya, mengokangnya, berjalan menyelinap ke belakang ibunya, mengarahkan ke kepala ibunya, dan kemudian pergi dari sana tanpa bersuara. Dia melakukan hal tersebut secara terus-menerus selama berhari-hari lamanya. Dia bahkan mencatat semua perlakuannya tersebut ke dalam buku jurnalnya, serta menyimpan hasil rekaman videonya. Pada tanggal 31 Maret 2020, saat itu Barbara Wade, ibunya Ryan yang berusia 64 tahun, sedang berada di ruang keluarga sambil duduk bermain piano kesukaannya. Ryan yang sedang berada di kamarnya kelihatan sedikit aneh hari itu. Dia duduk sambil memegang senpinya, mengokang dan membatalkannya. Berulang-ulang kali dilakukannya, sambil mendengarkan suara klik peluru yang bergema di seluruh ruangan kamar tidurnya.
Setelah merasa puas melakukannya, dia kemudian mengokang Senpi untuk yang terakhir kalinya. Berjalan menuruni tangga, duduk di pijakan tangga yang terbawah, sambil mendengarkan ibunya bermain piano. Sekitar 15 menit kemudian, dia berjalan ke ruang keluarga, menyelinap ke belakang ibunya seperti yang telah sering dilakukannya. Tapi kali ini, dengan tanpa keraguan sama sekali, dia menarik pelatuk Senpinya dan menyarangkan sebutir peluru tepat di belakang kepala ibunya. Ryan kemudian mengambil kamera GoPro-nya dan mulai merekam pengakuannya atas apa yang telah dilakukan terhadap ibunya. Dia merekam selama lebih kurang 4 menit dan bahkan mengambil gambar video tubuh ibunya yang terbaring di lantai ruang keluarganya. Dia kemudian sempat pergi keluar untuk membeli obat-obatan terlarang dan juga beberapa minuman keras. Bukan hanya itu saja, sebelum pergi tidur, dia menutupi tubuh ibunya dengan sprei warna putih dan kemudian naik ke atas untuk menonton Netflix di kamarnya. Keesokan paginya, pada tanggal 1 April 2020, setelah bangun, dia turun ke bawah untuk melihat tubuh ibunya. Dia kemudian menggantung rosario di piano dan menyalakan beberapa lilin mengelilingi tubuh ibunya sebelum bersiap-siap untuk melakukan rencana besarnya. Dia berjalan ke mobilnya sambil membawa 12 molotov, 3 senpi beserta amunisinya, peralatan berkemah, dan juga selembar peta Google yang telah dicetaknya, yang berisi lokasi kediaman Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan keluarganya yang berada di Rideau Cottage di Ottawa, ibu kota Kanada, di bagian timur Provinsi Ontario. Ryan berniat melakukan sesuatu yang akan membuatnya menjadi topik berita utama di seluruh dunia. Dia berencana akan menghabisi Justin Trudeau, seperti yang tertulis di dalam jurnalnya sebelum berangkat menuju Ottawa. Akan tetapi, setelah dia berada di kota Hope di Provinsi British Columbia, tiba-tiba dia membatalkan rencana awalnya dan bermaksud untuk melakukan sesuatu yang dianggapnya lebih bagus. Dia memutar mobilnya menuju ke arah kota Vancouver, di mana dia berencana untuk melakukan aksinya di sana. Dia berpikir untuk memilih di antara 2 pilihan, yaitu Simon Fraser University, kampus tempat dia kuliah, atau Lionsgate Bridge, jembatan gantung yang terkenal di Kanada, dengan panjang total 1.823 meter, tinggi 111 meter, dan lebar 61 meter. Dia merasa, andai dia melakukan aksinya di antara 2 tempat terkenal tersebut, pasti akan lebih menegangkan, dan juga mendapatkan perhatian yang lebih besar lagi. Saat Ryan sedang berkendara ke arah Vancouver untuk menjalankan aksinya, adik Ryan yang bernama Lisa merasa khawatir, karena sudah berjam-jam dia mencoba untuk menelpon ibunya, mengirimnya pesan singkat, tapi tidak pernah dibalas dan diangkat teleponnya. Setelah seharian dia mencoba terus, tapi tidak ada tanggapan sama sekali. Merasa khawatir, akhirnya Lisa pun memutuskan untuk pergi ke rumah ibunya untuk melihat keadaannya. Setelah Lisa tiba di rumah ibunya, saat dia keluar dari mobilnya dan berjalan menuju ke arah pintu depan, di saat yang sama, Ryan juga telah sampai di Vancouver untuk melaksanakan rencananya. Lisa yang memiliki kunci rumah ibunya segera membuka pintu depan, berjalan masuk ke dalam rumah. Di saat yang sama, Ryan memarkirkan mobilnya di trotoar dekat kantor polisi Vancouver, berjalan keluar dari mobilnya. Lisa yang mencari ibunya di dalam rumah saat tiba di ruang keluarga, betapa kaget, takut, dan sedihnya dia melihat tubuh ibunya yang tertutup selimut, yang telah berubah warna menjadi merah, terbaring di samping piano dengan dikelilingi lilin yang telah meleleh di lantai. Sambil menangis dia segera menelpon 911 dan memberitahukan apa yang barusan telah dilihatnya. Tidak berapa lama kemudian, polisi pun segera mendatangi rumah Barbara untuk melakukan penyelidikan. Di sisi lain, saat itu Ryan melihat seorang polisi sedang duduk di dalam mobil yang kacanya terbuka. Dia segera berjalan menghampirinya, dan alih-alih melakukan segala tindakan besar yang telah direncanakan dan disusunnya selama ini, dia malah berkata kepada anggota polisi tersebut, "Aku telah menghabisi ibuku." Ryan yang dibawa untuk dilakukan interogasi terkait pengakuannya, mengakui semua perbuatan yang telah dilakukannya terhadap ibunya, serta semua rencana jahat yang telah disusunnya sejak awal. Selain itu, dia juga menyerahkan buku jurnal yang telah ditulisnya dan juga rekaman video yang telah dibuatnya kepada polisi, termasuk video pengakuan yang dibuatnya sesaat setelah menghabisi ibunya tersebut.
Polisi juga berhasil menemukan bukti senpi, peta, serta peralatan lainnya di mobil Ryan yang menunjukkan kebenaran atas cerita dan pengakuan Ryan akan semua rencananya. Selagi menunggu persidangan terhadap dirinya selama 2 tahun lebih, Ryan mendapatkan konseling dan pengawasan ketat dari psikiater dan juga dari kepolisian untuk mendapatkan pengobatan atas depresi yang dialaminya, serta trauma sebagai akibat dari perlakuannya terhadap ibunya. Persidangan Ryan dimulai pada tanggal 13 Juni 2022 di Pengadilan British Columbia, di mana dia didakwa atas perbuatan keji yang telah dilakukan terhadap ibunya. Buku jurnal dan video pengakuannya dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat dakwaannya. Di dalam buku jurnal Ryan yang ditulis pada hari kejadian, yaitu tanggal 31 Maret 2020, Ryan menulis, "Maafkan aku ibu, maafkan aku Lisa, aku membenci diriku. Banyak media tentang diriku di luar sana, film dan TV, ratusan jam tentang diriku yang dapat dilihat oleh orang, tapi tidak ada satupun yang mengerti tentangku." Tentang keinginan dan rencananya untuk menghabisi Trudeau juga dijelaskan di dalam persidangan, beserta semua bukti termasuk pengakuan, isi buku jurnal, dan semua yang ditemukan penyidik di dalam mobilnya. Semua terbukti menunjukkan kebenaran akan niatnya tersebut, walaupun pada akhirnya tidak jadi dilakukannya. Seorang psikiater bernama Chris Johnson menyimpulkan bahwa Ryan mengalami gangguan mental dan depresi yang berat, sehingga tidak terdapat unsur kesengajaan dan terencana dalam melakukan tindakannya. Dia mengatakan bahwa perbuatan Ryan tidak didasarkan atas kebencian terhadap ibunya. Akan tetapi Ryan melakukannya berdasarkan pikirannya yang tidak ingin ibunya melihat dia melakukan kekerasan yang telah direncanakannya tersebut. Ryan pun dinyatakan bersalah atas perbuatan menghabisi seseorang tanpa berencana tingkat 2, di mana di negara Kanada, itu berarti hukuman penjara seumur hidup, atau setara dengan 25 tahun penjara, atau bahkan bisa lebih. Dia mengucapkan permohonan maaf yang tulus dengan mengatakan, "Permintaan maaf sepertinya tidak ada gunanya setelah kejadian yang begitu mengerikan ini. Tapi dengan segala ketulusan hatiku, aku meminta maaf." Dia menambahkan, "Jika suatu hari nanti aku terbebas dari penjara, aku berharap akan dapat terus memperbaiki diri." Namun terlepas dari permintaan maafnya yang tulus, Lisa yang terpukul sekali atas perlakuan Ryan mengatakan, "Bagaimana aku bisa mempercayai orang lagi ketika satu-satunya saudaraku memilih untuk menghabisi ibuku dari belakangnya?" Demikianlah sedikit cerita tentang sang artis muda Ryan Grantham. Sungguh perbuatan yang tidak masuk akal, tapi nyata adanya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Seberat itukah beban seorang Ryan, sehingga dia sampai harus menghabisi orang yang seharusnya dilindungi dan dikasihinya? Layakkah dia mendapatkan pembebasan bersyaratnya kelak? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next JJLicious Stories. Bye-bye.